Satu hal tadi mungkin yang kita bisa sepakati adalah bahwa ini adalah pergeseran budaya. Tadi kalau kita lihat pergeseran pola komunikasi. Pergeseran pola komunikasi antara orang tua dengan anaknya. Nah, untuk itu kami juga mengundang nih orang tua yang di rumah ini memang sedang hangat sekali pembicaraannya. Anda bisa bergabung bersama kami di 5366122. Kembali ke Bu Maria, kalau Anda dulu tadi Pak Heru kan telepon, Pak Heru. Iya, justru itu. Dulu. Saya kembali ke Bu Maria. Kalau Haris, tadi Pak Haris kan mengatakan tadi kekhawatirannya, walaupun di ujung akhirnya dia bilang, ya saya belum lihat, saya tidak tahu seberapa parah, saya percaya sama anak-anak saya. Nah, apakah ini juga yang terjadi kepada orang tua di kota besar, katakanlah seperti itu? Ya, ya menarik adalah begini, anak itu terbentuk tidak sehari dan 2 hari, intinya seperti itu. Nah, ketika anak kita misalnya usia 3 tahun, terbiasa nonton media sosial yang seperti itu, kira-kira apa yang terjadi di otak mereka? Mereka akan terbiasa menganggap hal itu biasa. Dan ketika mereka remaja, sekian hari berlalu, sekian tahun berlalu, nah itu mereka sebetulnya sudah terbentuk karakternya tanpa orang tua tahu, begitu. Itu yang agak berbahaya sebetulnya. Jadi apa yang ditonton oleh anak kita sejak balita, nah itulah yang akan membentuk mereka ketika remaja. Kalau kita hari ini melihat di media sosial ada fenomena pergaulan bebas, seks bebas, pergaulan malam ya, minum-minuman keras dan lain-lain, itu bukan kemarin mereka belajarnya, tetapi sejak dari awal. Dan mulai dari hal-hal yang dari kecil. mereka melihat dulu, kemudian meniru, setelah itu mereka mempraktekkan. Bu Maria, di layar kaca Anda, kita juga ramai di media sosial dan menangkap ini semua. Ada anak SD dan anak SMA menggunakan pakaian sekolah yang dicoret-coret atau menggunakan pakaian yang ketat. Lalu atau mungkin juga yang anak-anak sekolah ya. tapi ya isi tasnya lebih banyak alat make up daripada beberapa di antaranya yang kita ambil di media sosial. Betul, karena inilah kemudian memang tersaji di media sosial dari, kita bisa bilang dari negara-negara lain ya, negara-negara banyak yang memang penggunaan makeup kepada anak-anak usia belasan. Apa yang bisa orang tua lakukan? Saya aja belum jadi orang tua, kayak oke, anak saya berarti nanti nih harus, wah, kemana-mana saya mesti ikut nih. Prinsipnya begini, orang tua itu sudah harus mulai menyadari bahwa dunia ini berubah. Dunia ini berubah, ya kan? Kita tidak bisa memblokir semua informasi karena ada internet, ya kan? Dan itu juga kan kadang berguna kalau kita tidak memblokir, tapi kita bisa memfilter, menyaring mana informasi yang bisa berguna dan baik untuk anak. Itu yang sebetulnya tugas utama orang tua sekarang tuh itu. Yang paling sering gini Bu Maria, kalau misalnya kita sudah mati-matian nih menanamkan ide kepada anak kita untuk berpikir apa, tapi lingkungannya dia akan mengatakan, loh kok teman-teman saya bisa seperti ini, kenapa saya nggak boleh? Ini kan selalu terjadi seperti itu. Saya selalu bilang, emang membesarkan anak itu nggak bisa di hanya satu rumah, harus sekampung. Nah, tadi ketika anak kita sudah kita jaga nih, sudah sangat steril gitu ya. Menurut orang tua itu ya? Menurut orang tua sudah sangat steril. Dia keluar rumah atau ke sekolah, ternyata orang tua yang lain tidak melakukan hal yang sama. Ya kalah lah anak kita, dalam artian dia pasti terpengaruh begitu kan. Nah sekarang bagaimana para orang tua ini bekerja sama, walaupun tidak saling kenal, tetapi punya ide yang sama tadi. Memahami bahwa dunia ini berubah, dan bahwa mereka memang harus melakukan pendekatan-pendekatan pola-pola pengasuhan yang berbeda kepada anak, jauh berbeda ketika pola pengasuhan yang mereka terima dulu. Saya mau tanya, beda zaman artinya. Harusnya orang tua punya akun Facebook, MySpace, Snapchat, dan temenan sama anak-anaknya. Harus. Kalau misalnya udah temenan terus kita tahu bahwa anak kita posting di Instagram foto-foto yang tidak sesuai dengan normanya, apa yang harus orang tua lakukan? Ya ngobrol. Kalau anaknya marah? Ya, resiko menjadi orang tua tuh dimarahin anak sekarang. Jadi kalau zaman dulu resiko jadi anak dimarahin orang tua. Kalau sekarang resiko jadi orang tua dimarahin anak. Baiklah, jadi pelajaran hari ini adalah ibu-ibu di rumah, ayo bikin akun PAV, Instagram, Snapchat. Harus tetap selangkah lebih maju, selangkah lebih gaul dari anak-anaknya gitu. Paling tidak orang tua bisa memetakan ini anak saya akan misalnya anaknya punya 5 akun, cukuplah 2 akun. Ibu saya bikin Facebook, yang paling saya jadi temen, saya pertanyaannya, mau temenan nggak? Enggak kan? Itu adalah pepatah orang tua kayaknya. Terima kasih Bu Maria. Harapannya tentu saja pemblokiran menjadi langkah terakhir bagaimana orang tua ini bisa memastikan bahwa tidak akan ada lagi hal-hal yang meresahkan seperti ini bagi orang tua.